Objektif metode penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmiahan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Kata rasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Jadi, rasional di sini berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris. Kata empiris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh oleh penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, empiris di sini berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis. Kata sistematis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teratur menurut sistem atau memakai sistem dengan cara diatur baik-baik. Jadi, sistematis yang dimaksud di sini artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris atau data yang teramati, yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliable, dan objektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Misalnya, dalam suatu wilayah tertentu terdapat 100 orang yang terinfeksi virus. Sementara, peneliti melaporkan di atas atau di bawah 100 orang. Maka, derajat validitas hasil peneliti itu rendah. Atau misalnya, dalam satu kelas, di mana dalam suatu kelas itu dilaporkan tidak semua murid mengerjakan tugas. Tapi, peneliti melaporkan semua murid mengerjakan tugas. Maka, data yang dilapor tersebut tidak valid. Untuk mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian sering sulit dilakukan. Oleh karena itu, data yang telah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dapat diuji melalui pengujian reliabilitas dan objektivitas. Pada umumnya, kalau data itu reliable dan objektif, maka terdapat kecenderungan data tersebut akan valid. Reliable berarti serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang-ulang. Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengguna data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan. Objektivitas. Nah, objektivitas ini berkenaan dengan derajat kesepakatan atau interpersonal argumen antar banyak orang tentang suatu data. Bila dari 100 orang terdapat 99 orang yang menyatakan bahwa terdapat warna merah dalam objek penelitian itu, sedangkan yang satu orang lagi menyatakan bahwa warna biru misalnya. Data tersebut adalah data yang objektif. Nah, data yang objektif akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Data yang valid pasti reliable dan objektif. Reliable berkenaan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Misalnya, pada hari pertama wawancara, sumber data mengatakan bahwa jumlah karyawan yang berdemonstrasi sebanyak 1.000 orang. Maka, besok atau lusa, sumber data tersebut kalau ditanya akan tetap mengatakan bahwa
jumlah karyawan yang berdemonstrasi tetap sebanyak 1.000 orang. Objektivitas berkenaan dengan interpersonal argumen atau kesepakatan antar banyak orang. Bila banyak orang yang menyetujui bahwa karyawan yang berdemonstrasi sebanyak 1.000 orang, maka data tersebut adalah data yang objektif. Data yang reliable belum tentu valid. Misalnya, setiap hari seorang karyawan perusahaan pulang malam dengan alasan ada rapat, padahal kenyataannya tidak ada rapat. Hal ini diucapkan secara konsisten tetapi berbohong, sehingga data tersebut terlihat reliable atau konsisten tetapi tidak valid. Data yang objektif juga belum tentu valid. Misalnya, 99% dari sekelompok orang menyatakan bahwa si A adalah pencuri, dan 1% menyatakan bukan pencuri, padahal yang benar justru yang hanya 1% yang menyatakan bahwa A adalah bukan pencuri. Penyataan kelompok tersebut terlihat objektif karena disepakati 99% orang, tetapi tidak valid. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data, tindakan, dan produk yang diperoleh dari penelitian itu adalah betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Misalnya, menemukan cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Misalnya, membuktikan apakah betul bahwa insentif dapat meningkatkan prestasi kerja di unit tertentu atau tidak. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan, misalnya mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang efektif. Dari semua uraian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan yang dapat ditemukan dan dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Gimana materinya? Paham kan? Jangan lupa subscribe, karena akan ada video-video menarik yang akan menanti kalian.